Karena itu Nabi mengatakan tahannanu ala aitamin nas. Ya tahannan ala aitamikum. Jadi Nabi bilang sayangi yatim-yatim orang lain. Kalau besok-besok kalian punya yatim, Allah akan kirim manusia-manusia untuk menyayangi yatim-yatim kalian gitu. Di bulan suci Ramadan biasanya Yayasan Dana Mustadhafin ini mengundang anak-anak yatim, anak-anak mustadhafin. Nah, mungkin bisa antum ceritakan sedikit tentang aktivitas Dana Mustadhafin di dalam Ramadan tahun ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Dana Mustadhafin, ada banyak kebiasaan yang dilakukan oleh orang sehari-hari. Ada kebiasaan ketika dia bangun tidur, dia sebelum melakukan aktivitas apapun sikat gigi. Nah, ada kebiasaan yang kita lihat di Indonesia ketika bulan suci Ramadan tiba, maka orang-orang berbagi. Kali ini kita akan sama-sama berbicara tentang kebiasaan yang ada di Indonesia. Ya, telah hadir bersama saya Ustaz Husain Syihab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabalallahu amalakum Ustaz. Wa amalakum wa amalakum. Ustaz, ini sebuah kebiasaan yang sangat mulia dan baik di Indonesia. Ketika Ramadan tiba, maka kita lihat di Indonesia orang-orang berlomba-lomba sepertinya untuk memberikan iftar, entah itu takjil, entah itu nanti ngasih sirup, kurma dan macam-macam. Nah, emang apakah dalam agama ada anjuran untuk kemudian ketika Ramadan ini orang berbagi dengan selainnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya juga merasa sangat bahagia dan bergembira, ya, bahkan bangga. Kita di Indonesia punya sebuah kebiasaan baik. Terutama ketika memasuki bulan suci Ramadan, orang-orang berlomba-lomba untuk berbuat, beramal sosial, walaupun kecil. Ya, seperti misalnya kita lihat di Jakarta dan di luar Jakarta, orang bagi-bagi buka puasa, ya, bagi-bagi takjil di jalan-jalan dan sebagainya gitu. Masjid-masjid juga alhamdulillah dibuka untuk para musafir, ya. Kebiasaan itu sangat-sangat positif. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Ketika berada di bulan puasa ini, Nabi bilang jagalah diri kalian atau hindari diri kalian daripada api neraka walau hanya dengan sebiji kurma gitu. Betapa besarnya pahala orang yang berbagi di bulan suci Ramadan dan memberikan buka puasa kepada kaum muslimin. Nah, ini harus kita syukuri dan juga harus kita, kalau bisa kita tambah, bukan sekedar dalam berbagi takjil, tetapi berbagi sesuatu yang lebih besar untuk skop juga yang lebih besar. Ya, pertama-tama saya pikir yang harus kita betul-betul seriusi itu adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kewajiban zakat kita, kewajiban khumus kita, atau sedekah atau amal jariah juga kita lakukan. Ya, pahalanya saya pikir tidak kurang daripada memberikan buka puasa atau takjil gitu, bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, bulan Ramadan ini adalah momen yang paling bagus dari segi pahalanya. Gitu ya. Tapi ya kita bukan hanya mengejar dari segi pahala, tetapi menjadikan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memulai sebuah kebiasaan baik dalam hidup kita. Artinya tadi antum sampaikan ada kewajiban, antum sampaikan ada kewajiban zakat, ada kewajiban khumus, baru kemudian antum
masuk ke sunnah, Ustaz ya. Ya. Bahwa betul ketika kita ingin berbagi, entah itu sedekah, entah itu takjil atau lain sebagainya, ini adalah hal-hal yang sifatnya sunnah. Artinya ketika kita tidak melakukan pun tidak ada masalah. Betul. Tapi ada yang wajib, yang artinya ketika kita tidak melakukan atau menunaikannya ada konsekuensi agama. Betul. Nah, mungkin kita minta antum lebih perjelas, Ustaz, di dalam tadi itu zakat, wajib zakat itu seperti apa dan wajib khumus seperti apa? Ya. Zakat itu adalah sebuah kewajiban di mana kita tidak bisa menghindar darinya. Wajib lah ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan tentang kewajiban zakat itu seiring dengan kewajiban sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah, gitu kan. Demikian juga dengan khumus. Khumus itu adalah sebuah kewajiban mal, kewajiban harta yang juga harus kita tunaikan. Memang dalam mazhab Ahlul Bait diprioritaskan khumus karena khumus itu sifatnya lebih luas ya. Kalau zakat itu hanya untuk 4 item ya, tetapi kalau khumus itu untuk setiap kelebihan yang kita dapatkan dalam 1 tahun dari pendapatan kita. Nah, kewajiban itu tidak bisa kita hindari. Yang namanya wajib itu kan kalau kita lakukan pahala, kalau kita tinggalkan dosa. Itu kan wajib, sama seperti sholat. Nah, itulah zakat, itulah khumus. Tapi kalau sedekah kita lakukan pahala, nggak kita lakukan nggak apa-apa, sunnah gitu. Jadi kalau memang kita di bulan Ramadan ini suka berbagi kepada orang, apakah itu sedekah, apakah itu berbagi puasa dan sebagainya, jangan lupa kamu punya kewajiban nih, ya kan, yang lebih berat yang harus kamu tunaikan. Itulah zakatmu, ya. Imma itu zakat hartamu, imma itu bisa jadi zakat ladang hasil panenmu, bisa jadi itu adalah zakat dari hewan yang kamu ternak. Atau enggak zakat profesi misalnya ya. Zakat profesi itu ya kita menyebutnya sebagai khumus gitu. Anda sebagai dokter, Anda sebagai lawyer, Anda sebagai notaris, Anda sebagai pedagang, Anda sebagai pilot, Anda sebagai makelar, Anda sebagai guru. Kan banyak profesi yang diemban oleh setiap insan ini kan. Kalau memang ada kelebihan jangan lupa tunaikan khumusnya. Terutama di bulan suci Ramadan ini, pahalanya subhanallah begitu besar daripada Allah. Tetapi yang lebih besar lagi adalah kita melakukannya sebagai hamba Allah yang mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini di bulan suci Ramadan biasanya Yayasan Dana Mustadhafin ini mengundang anak-anak yatim, anak-anak mustadhafin di sebuah tempat, kemudian melayani mereka, mengajak mereka untuk makan bersama, buka bersama, kemudian menghibur mereka. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Yayasan Dana Mustadhafin ini selalu concern dalam berbagi, khususnya ketika di bulan suci Ramadan ini. Nah, mungkin bisa antum ceritakan sedikit tentang aktivitas Dana Mustadhafin di dalam Ramadan tahun ini, Ustaz. Ya, kita selalunya setiap tahun itu ada sebuah acara besar yang kita menyebutnya 1000 berkah. 1000 berkah itu sebetulnya mengambil daripada 1000 berkah malam Lailatul Qadar. Kan dalam Al-Quran ada ayatnya itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Dan selalunya setiap tahun ketika kita mengadakan acara 1000 berkah itu, kita mengajak 1000 anak yatim dan du'afa. Tahun ini lebih kita ajak, karena bukan hanya di Jakarta, tetapi ada di sejumlah provinsi yang lain juga. Kita mengajak kaum muslimin untuk bisa menitipkan amal-amal solehnya dalam bentuk sedekahnya atau dalam bentuk buka puasanya
atau dalam bentuk hibahnya, ya amal sosial mereka bisa titipkan ke kita untuk bisa kita salurkan kepada 1.000 lebih daripada anak-anak yatim dan du'afa pada acara kita itu ya. Dan subhanallah, memang kita rasakan bahwa anak-anak du'afa dan anak-anak yatim ini ketika di dalam acara yang kita selenggarakan itu, mereka betul-betul merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kenapa? Karena ya mereka gembira, mereka bersama-sama, mereka diberikan buka puasa yang istimewa, terus bahkan mereka dikasih amplop yang lumayan gitu kan, terus mereka dihibur dengan qasidahan, berjumpa dengan tokoh-tokoh, berjumpa dengan artis yang mungkin mereka favoritkan, berjumpa dengan seseorang yang bisa berkisah, bercerita untuk mereka gitu kan. Jadi subhanallah, menggembirakan anak-anak yatim dan orang-orang yang kecil di bulan puasa ini, itu adalah sebuah ibadah yang besar. Saya teringat dengan sebuah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, aku ini berada di tengah orang-orang yang hancur hatinya. Kita bisa bayangkan, di antara orang-orang yang hancur hatinya itu adalah anak-anak yatim. Ya kan? Mereka, ya kita bisa bayangkan, mereka di rumah tidak ada ayah, sementara ibunya susah. Nanti dia melihat di sebelahnya tetangga beli baju baru misalnya, atau mungkin makan enak, dan seterusnya lah. Jadi memang menggembirakan mereka, terutama di bulan Ramadan ini, adalah ibadah yang sangat besar. Karena itu Nabi mengatakan, tahannanu ala aitamin nas, ya tahannan ala aitamikum. Jadi Nabi bilang, sayangi yatim-yatim orang lain. Kalau besok-besok kalian punya yatim, Allah akan kirim manusia-manusia untuk menyayangi yatim-yatim kalian gitu. Nah, begitu juga dengan du'afa, ya kan? Du'afa itu orang-orang yang dalam sebagian riwayat disebutkan iyalullah. Ya, seperti keluarga Allah, kira-kira gitu dalam riwayat. Ini momen yang sangat bagus beribadah sosial di bulan Ramadan ya. Dan insya Allah orang-orang yang memberikan sebagian dari hartanya untuk beramal sosial di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan berlipat-lipat pada waktu-waktu berikutnya insya Allah. Ya, berarti kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya berfokus di Jakarta di 1.000 berkah itu Ustaz, maka tahun ini rupanya dana mustadafin meningkat, bukan 1.000 ya Ustaz, 1.000 kali lipat ya. Jadi jumlahnya lebih dari 1.000 dan di beberapa kota ya Ustaz. Betul. Nah, berarti ini sebuah peluang untuk orang-orang yang ingin berbagi, orang-orang yang ingin mendapatkan pengelompok seperti itu, keluarganya Allah, orang-orang yang bisa bersama orang-orang yang hatinya hancur. Yeah. Inilah kesempatan. Ketika mereka tidak bisa menyentuh kepala anak yatim, maka peluang inilah dengan tangan-tangan mungkin para panitia, para pengurus dana mustadafin untuk membantu menyentuh kepala-kepala anak-anak yatim ini. Nah, kira-kira ketika orang-orang ingin, tadi seperti antum sampaikan, ingin ikut berkontribusi dalam program mulia ini, itu harus dalam bentuk seperti apa Ustaz? Gimana? Ya, sebetulnya Yayasan Dana Mustadafin membuka peluang untuk siapapun ikut bersama, ya, berkontribusi. Ya, bisa hubungi Yayasan Dana Mustadafin. Di situ ada nomor rekeningnya. Kalau belum pernah mendapatkan brosurnya atau melihat brosurnya, bisa dilihat di website ya.
Di website itu ada telepon yang bisa dia kontak, bahkan ada nomor rekening yang bisa dia lihat. Atau dia bisa misalnya hubungi ustadz-ustadz. Katakanlah dia bisa menghubungi saya, atau mungkin menghubungi antum, atau siapa saja yang mudah bisa dihubungi gitu. Kesempatan ini jarang ada, kita hanya melakukan itu hanya setahun sekali. Masih ada waktu, ya, beberapa hari lagi, sehingga bagi Anda yang berminat, silakan. Tidak seberapa, ya kan, yang kita berikan kepada anak-anak du'afa ini dibandingkan dengan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jangan pernah takut berbagi. Saya teringat dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jadi Allah berfirman, infakkan sebagian apa yang aku berikan kepada kalian sebelum datang maut menjemput kalian. Di saat itu, ketika maut sudah menjemput kalian, semua orang akan berkata, duhai Tuhanku, tangguhkan sebentar maut ini. Malaikat bertanya, kenapa? Kenapa kau minta tangguhkan walaupun sebentar? Dia bilang, agar aku bisa bersedekah, ya Allah. Artinya, orang yang sudah berada pada akhir perjalanan hidupnya itu, Allah bukakan tabir yang menutupi pandangannya, dan di sana dia melihat betapa besarnya pahala sedekah. Ketika dia melihat itu, dia minta waktu dong supaya dia bisa bersedekah gitu. Tapi Allah mengatakan apa? Allah mengatakan kalau sudah datang saatnya maut sudah nggak bisa lagi diundur-undur gitu kan. Nah jadi saya pikir mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita ya, bisa berbagi di bulan Ramadan, terutama kepada orang-orang yang hatinya hancur ini, anak-anak yatim kita, du'afa kita, yang pasti akan memberikan keberkahan yang luar biasa untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi beramal di bulan Ramadan, terutama kepada orang-orang yang hatinya hancur ini memang susah kita lakukan. Nah kebetulan Yayasan Dana Mustadafin mengadakan itu, mari sama-sama kita lakukan bersama. Kesempatan yang mulia, Ustaz. Yang mulia, betul. Ya, memang kadang-kadang orang ketika ada kesempatan di depan dia lupa. Tapi ketika sudah lewat, dia pengen kembali. Betul. Tapi waktu tidak pernah mundur ke belakang, selalu ke depan. Iya. Mungkin terakhir Ustaz, kira-kira apa pesan-pesan yang ingin Antum sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya di Ramadan tahun ini berkenaan dengan sedekah dan berkaitan dengan amal sosial. Ya memang amal sosial ini sesuatu yang mudah diucapkan tetapi susah diamalkan. Kenapa? Karena setiap kita ini suka sama duit kita. Setiap kita ini cinta sama dunia kita. Bukan kita ini tidak mau ngasih orang. Kadang-kadang godaannya itu begini. Saya butuh uang lebih, saya nanti mau beli apa gitu, dan seterusnya. Jadi banyak sekali alasan yang menggoda kita sehingga kita akhirnya gagal bersedekah gitu. Banyak sekali itu, syaitan itu tidak akan pernah berhenti menggoda kita agar kita kemudian menahan diri kita dari berbagi ya. Tidak ada jalan untuk bisa berbagi itu kecuali kita paksakan. Dan kita yakin betul Allah pasti akan ganti. Keyakinan kita bahwa Allah pasti akan ganti, itu biasanya memotivasi kita. Memecahkan rantai yang diikat oleh syaitan itu. Syaitan itu ya'idukumul faqr. Gitu kan? Syaitan itu
selalu bilang nanti kamu miskin, nanti kamu nggak punya, nanti hartamu habis. Itu godaan syaitan. Allah katakan ya'idukumul faqr. Itu memang kerjaan dia. Nah, caranya kita harus yakin bahwa Allah pasti akan ganti. Dan memang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tidak ganti. Kalian tidak sedekah aja Allah kasih, apalagi kalau kalian sedekah. Nah, jadi saya pikir ini yang harus kita latih diri kita, ya kan? Jangan pernah kita merasa bahwa yang kita keluarkan tidak akan kembali. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan saya pikir kesempatan yang luar biasa besarnya, dan sekali lagi kita mengajak. Kita mengajak kaum muslimin yang ingin bersama-sama kita di bulan Ramadan berbagi kepada para du'afa dan yatim ini dalam acara 1000 berkah. Ahlan wa sahlan, dengan senang hati kita bisa bersama-sama untuk menyenangkan dan menggembirakan mereka, dan tentu berkahnya luar biasa bagi diri kita dan keluarga kita, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Husin. Mudah-mudahan bisa memotivasi orang-orang yang ingin ikut membantu berjalannya program ini dengan baik. Sahabat Dana Ustaz Afin, kita sudah sama-sama menyimak bahwa kesempatan bulan suci Ramadan ini sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia ketika kita mau berbagi. Dan ingat bahwa kesempatan itu, Imam Ali mengatakan, kesempatan itu seperti buih, jangan sampai buih. Manfaatkanlah kesempatan, jangan sampai kesempatan itu menjadi buih. Ingat bahwa sekarang Dana Mustadafin membuka pintu lebar-lebar untuk kita berbagi, untuk kita menyenangkan anak-anak yatim, untuk kita membahagiakan orang-orang yang mustadafin. Oleh karena itu, ketika kita membahagiakan mereka di dunia, mudah-mudahan akhir hidup kita, ketika kita di kuburan, kebahagiaan ini bisa menerangi kuburan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.